Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Hari ini kita mau bahas ke topik yang super basic tapi krusial, yaitu sistem reproduksi hewan. Gimana caranya semua hewan bisa survive dan punya keturunan? Basic, reproduksi itu ada dua jenis. Aseksual, ini simple, cuma butuh satu induk. Keturunannya literally cloningan dari dia, kayak Hydra gitu. Seksual, nah, ini yang ribet, maksudnya kompleks. Butuh dua induk jantan dan betina dan yang paling exciting, ada variasi genetiknya. So, the babies are not identical copies. That's the point. Oke, sekarang kita bahas the real deal di reproduksi seksual. Ada dua stage yang super important. Yang pertama adalah gametogenesis. Ini proses literally bikin sel kelamin. Ada proses namanya meiosis. Meiosis ini basically pembelahan sel yang bikin jumlah kromosomnya jadi setengah N. Why? Biar pas meet up, kromosomnya balance lagi jadi normal $2. So important. Yang kedua yaitu fertilisasi diffusion. Ini saat sperma ketemu ovum. Bisa terjadi eksternal kayak fish dan frog di air, kasual atau internal di dalam tubuh betina. Dan jangan lupa, habis fertilisasi, ada vivipar melahirkan kayak kita. Ovipar bertelur, like burung, dan ovovivipar telurnya di dalam baru menetas. Sekarang, mari kita bicara tentang contoh favorit kita. Mamalia, khususnya kuda. Mereka adalah contoh utama hewan vivipar dengan komitmen jangka panjang dalam masa kehamilan. Kuda betina memiliki setup yang cukup canggih, ada ovarium, pabrik yang membuat ovum dan hormon estrogen serta progesteron. Ovulasi hanya terjadi di satu titik spesifik yang disebut fase ovulasi, selektif sekali. Uterus rahim bentuknya seperti huruf Y, tempat si bayi berkembang selama 11 bulan, sebuah perjalanan yang sangat panjang. Sementara itu, kuda jantan, tugasnya sederhana namun krusial. Testis, produsen sperma dan hormon jantan, testosteron. Epididymis, tempat sperma matang dan menunggu sebelum digunakan. Kuda adalah hewan poliestrus musiman. Artinya mereka hanya berahi siap kawin jika hari terasa panjang musim semi atau panas. Mereka sangat bergantung pada lingkungan. Siklusnya diatur sepenuhnya oleh hormon. Yang pertama estrus, fase berahi, hormon estrogen meningkat pesat, si mara menjadi ramah dan siap kawin. Ovulasi terjadi menjelang akhir fase ini. Yang kedua di estrus, progesteron naik maksimal, mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Jika tidak hamil, progesteron akan turun dan siklus pun berulang. Jadi, teman-teman, itulah penjelasan lengkap tentang reproduksi kuda dan secara umum hewan. Ini jauh lebih dari sekadar proses. Ini adalah mekanisme kelangsungan hidup yang sangat kompleks. Semoga Anda mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang baik. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.